Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Crazy Football Opinion teman-teman. Gimana hari ini dan ke depan, masih semangat ya teman-teman? Apakah masih tetap konsisten mendukung timnas walaupun hasil melawan Irak tidak sesuai yang diharapkan ya teman-teman? Saya sendiri juga sedih, kenapa kok kalah dan permainannya itu tidak seperti biasanya. Apakah memang faktor cuaca atau faktor mental, atau memang lama pemain-pemain ini tidak bermain bersama ya teman. Jadi bermainnya kok seperti kurang bergairah ya teman. Bagaimana kalau teman-teman pendapat teman-teman pertandingan melawan Irak? Kalau saya sedikit saya ingin membahas ya teman-teman, itu saya kaget teman-teman. Di starting line up pertama itu Asnawi di bangku cadangan dulu, diganti Sandy Walsh, dan Arhan juga diganti Sen Petinama ya teman. Itu mungkin saya sendiri kaget ya, kenapa kok Asnawi Arhan dimasukkan ke babak kedua. Mungkin saya kira-kira sendiri, mungkin taktik dari Sinteyong mungkin menunggu stamina para pemain Irak itu habis baru memasukkan pemain-pemain cepat itu di babak kedua. Harapan dengan masuknya pemain Asnawi Arhan itu stamina Irak semakin habis, tapi tidak teman. Taktiknya di luar perkiraan dan akhirnya timnas itu kalah 2-0 teman. Nah itu saya sorot itu SDY memasukkan Asnawi, Arhan dan Yakub itu di akhir-akhir pertandingan ya teman. Itu mungkin sangat terlambat ya teman, sangat terlambat, dan saya berharap itu pemain-pemain Asnawi, Arhan, Yakub itu bermain di babak pertama ya teman-teman. Namun berbeda sekali, dan Marcelino bermain di sisi kanan itu berbeda sekali ya teman. Saat dia bermain di lini tengah dan sisi kiri, dia sangat beda sekali, permainannya tidak hidup ya teman. Marcelino ketika di sayap kanan ya teman, saya sangat kaget sekali. Kenapa ini Asnawi kok dicandakan dan harus dimasukkan ke babak kedua? Harusnya itu babak pertama ya teman. Dan kedua, saya menyoroti high pressingnya Indonesia ini. Kenapa kok cuma dua kali high pressing, habis itu timnas kita low block teman, di tengah menunggu lah. Itu kan sangat memberi ruang kepada Irak ya teman. Beliau memainkan bola dari bawah dan melakukan crossing yang ya sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Sangat berbahaya sekali crossingnya Irak, sangat indah-indah sekali ya, sangat bagus ya teman. Nah itu kenapa kok pemain timnas kok tidak high pressing, malah menunggu? Mungkin apa ya teman? Apa memang sudah kelelahan kan mainnya di sore hari lah? Itu kan sedikit menjadi catatan saya kepada Coach Jin. Ya kalau memang strategi melawan Irak harus diajukan untuk menguras stamina lawan, kan sama saja. Stamina pemain-pemain kita, pemain diaspora kan juga sangat banyak pemain bermain di luar negeri ya, juga kelihatan sangat kelelahan sekali bermain di siang hari ya teman, sore hari. Itu sangat, wajahnya sangat merah sekali. Seperti Tom Haye, Jordi Amat itu sangat kelelahan ya. Untuk duel-duel dan diajak lari itu kalah ya teman-teman, Jordi Amat itu teman. Ya saya juga menyadari kalau di bangku cadangan kan sudah ada Bang Jai ya, mungkin kan Bang Jai kemarin baru mendarat ya, mungkin ready-nya mungkin saat melawan Filipina nanti ya teman. Ya itu ya teman. Pertama saya soroti pemilihan line up di babak pertama itu. Saya kaget kenapa kok langsung Sandy Walsh dan Marcelino ditaruh di sisi kanan dan tidak hidup teman-teman. Biasanya kan di situ ada Asnawi kan. Kalau stamina Asnawi sangat luar biasa, sangat percaya. Cuma kan mungkin kurangnya kan di serangan baliknya. Nah itu ada Rizky Ridho bisa membackup. Cuma kan kemarin saat melawan Irak itu sisi kanannya itu biasanya hidup, itu tidak hidup ya serangan-serangannya. Dan
kembali lagi. Yang ketiga finishing ya teman-teman. Finishing itu memang saya soroti memang sebenarnya dari timnas U23 itu kemarin di Qatar itu finishingnya kurang efektif sekali, dan sampai ke melawan persahabatan melawan Tanzania ya kita lihat sendiri finishing itu menjadi catatan ya teman-teman. Finishingnya itu memang kurang efektif, memang tidak cepat mengambil keputusannya, itu kurang matang ya memang. Dan kan kita bisa lihat peluang Rafael Struijk itu harusnya kan ya memang naluri seorang striker ya teman-teman. Di sisi waktu dia berhadapan dengan kiper kan sudah kosong itu siapa namanya itu Ragnar ya, Orat Mangun itu kosong. Nah, dia memilih untuk shooting ya akhirnya ya memang tidak jadi gol ya teman-teman. Itu saya soroti, yaitu finishing juga memang sangat kita butuh striker yang tajam. Juga Orat Mangun saat sudah di depan kiper memang sedikit banyak diganggu dua orang ya teman, itu ya akhirnya tidak bisa menendang bola, berhasil dialog pemain belakang Irak teman-teman. Itu ya teman-teman, banyak sekali PR memang saya sudah kerasa waktu melawan Tanzania ini. Ini dari finishing, dari sepertiga akhir lapangan lawan itu masih bingung dan kurang cepat mengambil keputusan itu teman-teman. Nah itu ya harapan saya mungkin melawan Filipina nanti ya kan levelnya masih di bawah Irak, harusnya menang ya teman, harusnya menang, karena di lain pertandingan Filipina juga kalah melawan Vietnam, dan akhirnya posisi Indonesia ini terancam ya teman. Poin Indonesia itu 7, Vietnam itu 6. Nah, kalau ini misal lawan Irak itu tadi Indonesia menang ya selesai grup ini. Poin Indonesia 10, di pertandingan akhir Vietnam walaupun menang ya apapun poinnya tidak bisa melewati Indonesia, tapi ya memang untuk lolos ke ronde ketiga ini ditentukan sampai pertandingan terakhir ya teman. Vietnam akan away ke Irak dan kita melawan Filipina di kandang lagi. Kita walaupun secara di atas kertas Irak bisa menang melawan Vietnam, tapi kita tidak boleh menggantungkan nasib kita kepada Irak ya teman. Kita harus menang sendiri melawan Filipina, kita harus menang. Seperti wasit pertandingan lawan Irak, kita kan itu wasit yang menguntungkan kita pada saat melawan Korea, tapi ya tetap kita tidak bisa memaksimalkan pertandingan ini dan kita kalah ya teman. Ya dari kesalahan kita sendiri ya, dari memang Hernando mungkin 1-2 kali ya teman saya soroti memang melakukan kesalahan, ya memang gitulah manusia, tapi sering ya Hernando ini ya tetap kita support ya teman, kita support, kita kritik secukupnya ya teman-teman, kita kritik secukupnya. Maka dari itu memang Sintayong ini kan memang sudah lama mencari kiper sebagai pelapis atau pengganti di timnas ini. Memang kita sangat membutuhkan kiper. Karena saya mencari Hernando ini saya khawatir teman. Saya khawatir karena pengambilan keputusannya itu masih ragu-ragu, kadang maju, kadang harusnya itu tidak maju, dia maju ya, seperti yang dia melakukan kesalahan ini teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman? Apa yang harus dibenahi timnas ini untuk kedepannya, dan saat melawan Filipina apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibangun lagi? Ya kalau dari saya itu tadi teman-teman, finishing, terus pengambilan keputusan di sepertiga akhir, dan komposisi pemain ini tidak kita jangan sampai SDY berotak-otak lagi lah, pindah-pindah pemain lagi. Posisinya itu memang tidak seperti biasanya teman-teman. Marcelino di kanan itu tidak biasanya, dan harusnya Asnawi harus dipasang
di mulai awal ya teman-teman itu. Karena serangannya tidak hidup teman-teman, tidak hidup teman-teman. Ya mungkin dari Sintayong kan berharap mengundurkan pemain lokal Asnawi Arhan ini kan di babak kedua memang untuk menghabiskan stamina Irak, namun di luar prediksi ya teman. Oke teman-teman, sementara itu dulu review pertandingan Indonesia melawan Irak. Jangan lupa tetap dukung timnas ya teman-teman. Walaupun timnas kalah, berikan kritik yang secukupnya tapi Indonesia perlu kritik dan dukungan ya teman-teman. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan tetap semangat dan berikan kritik pada akun saya biar saya lebih baik lagi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.